Mandarin Tutorial Pangkas Rambut Kampung bersama Cak Nur Barber, tukang pangkas rambut Deso di Malang, Jawa Timur. Dengan langkah-langkah memotong rambut yang sangat mudah ditiru, dengan video yang sangat jelas, insya Allah pemula yang belajar di sini pasti cepat bisa berkah sholawat yang kita dengar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari samping sebelah kanan terlebih dahulu. Kita niatkan mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pas potong rambut selalu dimulai dari samping sebelah kanan terlebih dahulu ya teman-teman. Maka kita mengikuti beliau, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti dan menghidupkan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar apa? Biar kita hidupnya berkah, pekerjaannya berkah, biar nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita harapkan. Sedikit demi sedikit kita ikuti sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita potong 2 jari di atas atau dari rambut yang paling pinggir ya teman-teman ya. Untuk pas di atasnya telinga hanya sekitar 1 jari ya teman-teman ya. Jadi kita pakai alas clipper nomor 2 tuas tutup ini teman-teman, dengan menempelkan semua bidang dari alas clipper kita. Kita lanjutkan menggunakan alas clipper nomor 1, tuasnya kita tutup dengan posisi mesin clipper kita menempel ujung alas clippernya. Kemudian kita buka tuasnya dengan posisi clipper kita ndangak, atau ujung alas clippernya nggak nempel, ujung alas clippernya mengambang. Tuas tutup ini kiri, ujung alas clipper kita tempel di area yang kita potong, hanya sedikit rambut yang paling pinggir saja. Kemudian kita buka tuasnya. Jadi kali ini pas awal sebelum kita potong ini kita akan maksudnya saya menanyakan kepada orang tua dari customer kita, karena si adiknya ini dari awal senangnya itu model panjang, nggak seneng terlalu pendek katanya. Maka saya rencananya akan membuat potongan 2 jari. Saya menunjukkan gambar contoh potongan 2 jari kepada ibu dari customer kita. Oke, kemudian kita potong. Sebenarnya kalau 2 jari rambut ini bagusnya yang atas tetap panjang teman-teman. Akan tetapi di tengah-tengah perjalanan ternyata orang tua dari customer kita mintanya agak pendek saja, karena di sekolah tidak boleh rambut panjang katanya. Maka bisa kita sebut ini model 2 jari tapi agak tinggi ya teman-teman ya, clipper overcomb. Gradasi sudah terbentuk alhamdulillah, dan kita melanjutkan memotong rambut bagian atas dengan menggunakan mesin clipper tanpa alas. Tuasnya kita tutup. Ini saya memotong tanpa membasahi rambut ya teman-teman ya. Jadi bisa overcomb itu rambut kering bisa, rambut basah juga bisa. Kalau rambut yang sudah mudah disisir kayak gini, walaupun kering nggak apa-apa teman-teman. Tapi sebagian kan ada customer itu yang rambutnya itu kalau nggak kita basahi nggak bisa disisir dengan rapi. Nah itu perlu dibasahi teman-teman. Untuk pertanyaan apakah rambut yang basah kita potong, kita overcomb dengan mesin clipper, apakah itu tidak menimbulkan pisau clipper kita cepat tumpul? Nah itu pertanyaan yang bagus teman-teman. Memang itu diantara efeknya seperti itu. Akan tetapi terkadang terjadi suatu model rambut yang kalau nggak kita basahi nggak bisa maksimal kita nyisirnya. Memang itu harus kita basahi. Makanya kalau memotong rambut yang basah
sebelum motong pastikan pisau clipper kita dikasih minyak terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kasih minyak baru dipotong. Dan kita gunakan mesin clipper yang blade-nya atau pisau clippernya itu masih dingin. Itu kalau memotong rambut yang basah. Jadi kalau teman-teman motong model 2 jari tapi pingin rambutnya pendek kayak gini ya teman-teman ya, jadi kita langsung langsamkan ke atas ya, langsung kita potong sampai ke atas tuh gini overcombnya, jadi sambil mengurangi panjangnya rambut bagian belakang. Untuk yang bagian atas nanti. Nah, jadi kalau aslinya 2 jari kan kita nggak mengurangi kayak gini ya teman-teman ya. Ini 2 jari tapi pendek, akhirnya menjadi 3 jari lah ini modelnya ya. Ketinggian tipisnya itu maksudnya 3 jari. Itu. Terima kasih kepada sahabat semuanya yang sudah bersedia nonton video ini, yang mau belajar dari sini. Semoga semuanya cepat paham, cepat bisa. Semoga segera bisa buka usaha pangkas rambut khairin wa lutfin wa afiyah dengan izin Allah ya. Semoga jadi jalannya rezeki yang banyak, yang halal dan barokah. Kita yang masih awal, untuk sahabatku yang masih baru memulai belajar, insya Allah siapapun yang belajar pasti bisa ya teman-teman ya. Belajar apapun asalkan mau, insya Allah bisa. Itu udah umum itu teman-teman. Tapi kalau nggak mau belajar ya nggak bisa, namanya nggak mau belajar ya teman-teman ya. Jadi loh Cak, video atau teori dengan praktek kok nggak sama, kelihatan mudah tapi kalau saya praktekkan kok sulit. Nah, ini kita mengurangi sekitar separuh. Saya menanyakan kepada customer kita, ya wis katanya kita kurangi separuh. Anak-anak kalau sudah kita tanya itu biasanya mereka lego teman-teman, walaupun tadi di awal ini maunya gak mau dikurangi yang atas. Setelah saya ajak ngobrol sambil motong, nah akhirnya dikurangi separuh dari panjang rambutnya mau. Ini ternyata kita harus dengan customer itu nyambung gitu loh teman-teman, ngobrol yang enak, yang sehingga terjalin keakraban dengan customer. Oh ya, saya lanjutkan ya. Kalau ada teman-teman yang merasa kok prakteknya kok sulit, kalau lihat video kok kayaknya mudah, ya aslinya mudah teman-teman. Kenapa Anda nyoba praktek kok sulit? Ya karena masih baru, kait mulai praktek baru pertama kali. Nanti praktek kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam akan tambah mudah, tambah mudah, tambah mudah seperti itu. Semua kalau masih baru, masih awal ya sulit juga ya teman-teman ya. Kalau kita ingat apapun yang masih baru ya memang sulit. Naik sepeda ontel saja kita dulu juga nggak bisa tiba-tiba ya teman-teman ya, awal. Tapi semakin belajar semakin bisa ya, semakin mahir. Ya motong juga seperti itu, sama intinya, semakin sering motong ya akan semakin mudah. Saya rasa panjangnya segini sudah cukup, karena ini di area pusaran kepala ini. Kalau terlalu pendek akan menjulang ke atas. Ini saya sampaikan kepada orang tua dari customer kita, Bu, kalau terlalu pendek kurang bagus, kecuali sekalian model pendek, model cepak. Jadi jangan nanggung ya, ini pendek sudah maksimal, jangan dipendekkan lagi. Itu kalau menurut saya, asalkan di sekolah boleh segini. Saya tanyakan ke orang tuanya seperti itu, ternyata beliau sudah pas, sudah cukup. Si adiknya saya tanya, ya boleh cukup Pak ini, cukup Pak D katanya. Ya wes, kita rapikan yang kurang-kurang ya. Saya biasa seperti itu. Setelah selesai saya cek, kalau ada yang kurang saya rapikan lagi kayak gini. Seperti ini saya lihat, alhamdulillah sudah
bagus ya menurut saya dan menurut customer kita. Kalau ada yang menurut yang nonton ada yang mengatakan kurang bagus, ya gak apa-apa, bebas, kita semua bebas berpendapat ya, asalkan gak usah saling mengilok. Kita proses finishing, kita membuat outline dengan mesin trimmer. Trimmer sudah jelek ya ini ya, trimmer umur 3 tahun ya teman-teman ya. Jadi ya seperti ini hasil potongnya, seperti yang kita lihat bersama-sama. Untuk sahabat Cak Nur Barber dimanapun berada yang ingin beli alat potong rambut kepada saya, bisa WA nomor di atas ya teman-teman ya. Gak usah nelpon, WA saja, biar waktu Anda efektif, waktu saya juga efektif. Gak usah nelpon ya teman-teman ya. Untuk sahabat Cak Nur Barber yang sudah belanja alat potong rambut kepada saya dan sudah saya kirimkan, semoga alat-alatnya segera sampai, semoga segera bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah belanja alat-alat potong rambut kepada saya. Jazakumullah khairan katsira. Semoga dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak, halal dan barokah. Moga tiap hari motong paling sedikit 30 kepala atau lebih. Nah, 2 jari ya kayak gini. Tapi ini kalau hitungan 2 jari terlalu tinggi ya teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi bisa kita sebut 2 jari langsam gitu saja, wis cepenak 2 jari tapi pendek. Jadi ini saya ambil jalan tengah, yang customer kita, si adik yang kita potong ini nggak mau pendek dan orang tuanya maunya pendek. Nah jadi kita ambil jalan tengah, ini yo gak pendek yo gak panjang, itu menurut pendapat saya. Dan ternyata customer si adik yang kita potong dan ibunya sudah sama-sama cocok. Nah, akhirnya alhamdulillah, semoga jadi anak yang solih ya, ini berbakti kepada orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Terima kasih kepada customer saya yang sudah mau divideokan. Semoga semuanya jadi amal jariah buat beliau semua yang sudah saya videokan dan bermanfaat untuk banyak orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Semoga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain ini teman-teman ya. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa di video-video Cak Nur Barber selanjutnya. Semoga kita ketemu lagi dalam keadaan yang lebih baik. Mohon maaf. Wassalamualaikum.